Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, perkenalkan saya Sylvie Pratiwi dengan NIM 19000089 dari Prodi Pendidikan Biologi kelas C. Kenalkan, nama saya Anissa Aulia Zulfa dengan NIM 190008095 kelas C. Nama Ufatul Hikmah NIM 1900008108 Prodi Pendidikan Biologi Universitas Ahmad Dahlan. Perlu kita ketahui, polusi udara adalah masalah lingkungan yang nyata. Banyak negara telah menyatakan perang untuk melawan polusi ini dan menekan peningkatan pemanasan global. Polusi udara adalah pencemaran pada udara dengan hadirnya berbagai bahan pencemar di luar ambang batas. Pencemaran udara yang terjadi dipicu dari bentuk gas, cair, dan padat tertentu yang terpendam di udara. Nah, di Indonesia sendiri masuk dalam jajaran negara yang tingkat polusinya cukup tinggi. Di sini saya akan memberikan beberapa contoh aktivitas dalam kehidupan sehari-hari yang dapat mengurangi permasalahan polusi udara. Asap dari kendaraan pribadi merupakan salah satu penyumbang utama polusi udara di kota. Dengan beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum, pencemaran udara akibat asap kendaraan pun bisa dikurangi. Tenaga listrik di Indonesia kebanyakan masih diperoleh dari mesin pembangkit listrik yang menggunakan minyak atau batu bara, sehingga menciptakan banyak asap dan polusi. Oleh karena itu, untuk mengurangi polusi udara, kita bisa membatasi pemakaian listrik guna mengurangi emisi pembangkit listrik penyebab pencemaran udara. Kemudian, bersepeda atau berjalan kaki merupakan cara yang mudah yang bisa dilakukan saat ingin bepergian dalam jarak dekat. Selain tidak menghasilkan polusi, bersepeda dan berjalan kaki juga baik untuk kesehatan. Cara yang selanjutnya adalah mengurangi polusi dengan cara memperbanyak tanaman di dalam rumah atau berkebun di sekitar rumah maupun melakukan urban farming. Tanaman akan melepaskan oksigen dan menarik karbon dioksida dari udara sehingga udara di dalam rumah dan lingkungan sekitarnya menjadi lebih segar. Mengurangi penggunaan kantong plastik. Apabila kita belanja, kita dapat menggantikan kantong plastik dengan tas belanja sehingga akan lebih ramah lingkungan. Dengan begitu, maka tidak terjadi penumpukan sampah plastik. Penumpukan sampah dapat menyebabkan bau tak sedap yang ditimbulkan, sehingga dapat menimbulkan polusi udara. Kemudian, kita juga dapat memanfaatkan sampah-sampah rumah tangga yang tidak digunakan lagi seperti sampah kardus sisa makanan dan minuman menjadi barang yang lebih berguna. Seperti kita dapat membuat kardus bekas minuman untuk dijadikan tempat pensil, kemudian kardus sisa makanan kita juga dapat menggunakannya sebagai tempat penyimpanan kosmetik sehingga kita tidak membutuhkan banyak budget untuk membeli tempat untuk kosmetik dan tempat pensil. Selain itu juga kita dapat mengurangi penggunaan kardus. Penggunaan kardus ini juga merupakan salah satu dampak, yaitu penumpukan sampah yang menyebabkan sampah menjadi berbau tak sedap sehingga dapat berakibat pada polusi udara. Selamat Hari Lingkungan Hidup bagi kita yang masih hidup di atas bumi. Selamat Hari Lingkungan Hidup bagi kita yang masih hidup. Selamat Hari Lingkungan Sedunia 2022. Mari kita jaga bumi ini karena sejatinya kita masih membutuhkan lingkungan untuk kehidupan generasi penerus kita. Kalau bukan kita yang menjaga bumi, siapa lagi?